Pertama-tama kita mau mencari induktansi toroida. Dari soal kita ketahui bahwa luas komparannya 5 cm kuadrat dari jari 0,1 meter, jumlah lilitan 200. Lalu kita nyari rumusnya itu adalah U0 dikali N kuadrat dikali luas komparan dibagi L. U0 nilainya adalah 4pi kali 10⁻⁷, dan N kuadrat jika dikuadratkan dan disederhanakan jadi 4 kali 10 pangkat 4 kali 5. Lalu kita bagi dengan 2pi 0,1. Hasilnya adalah 40 kali 10 6 Henry. Lalu kita lanjut ke soal yang B. Tadi yang A ya. Yang ini adalah soal nomor 1. Oke. Kita nyari yang B dari yang kita ketahui arus listriknya adalah 6 ampere. Lalu kita cari energi, itu rumusnya W sama dengan setengah dikali L dikali arus listrik dikuadratkan kali 40 dikali 10⁻⁶ dikali 36 sama dengan ini coret 18. Lalu 18 kali 4 jadi 72 kali 10 kali 10⁻⁵. Ini dia hasilnya. Soal nomor 2. Suatu komparan dengan induktansi diri, berarti L-nya 100 M Henry. Kita ubah dulu jadi Henry. Dengan dikalikan 10⁻⁵. Lalu jadinya ada 10⁻⁴ Henry. Lalu kapasitornya C dengan 1 UF dikalikan 10⁻⁶ dulu, hasilnya jadi 10⁻⁶F. Lalu kita ketahui omeganya adalah 5000 rad per second. Nah, ini kita ditanya hambatannya berapa. Yang kita harus ketahui itu rumus-rumusnya. Pertama, faktor daya cos theta sama dengan hambatan dibagi impedansi, atau impedansi itu sama dengan hambatan dibagi cos theta. Lalu kita juga harus tahu kalau rumus impedansi itu apa. Itu akar R kuadrat tambah XL dikurang XC kuadrat. Lalu kita disuruh nyari terlebih dahulu XL dan XC-nya berapa. Rumus dari XL itu adalah omega dikali L, lalu 5000 dikali 10⁻⁴ sama dengan 500 ohm. Lalu rumus dari XC adalah 1 per omega dikali C. 1 dibagi 5000 dikali 10⁻⁶ sama dengan 200 ohm. Lalu kita tinggal nyari dari hambatannya. Jadi kita tinggal nanti substitusikan pakai rumus, karena ini impedansi sama R bagi cos theta, maka impedansinya kita ganti dengan ini. Berarti kita akarnya tinggal pindahin ke sini jadi kuadrat. Lalu di sini jadi kehilangan akarnya. Nah, kita
substitusikan. Berarti ini jadi pangkat 2. Dan ini juga. Kalau 90 dikali pangkat 2 jadi 1/4. 300 ya. Nah, lalu kita pindahkan saja 4R kuadrat. Sorry. R kuadratnya kita pindahin ke sini. Ini kan jadi kali 4R. 4R kuadrat dikurang R kuadrat. Sama dengan 300 kuadrat jadi 90.000. Ini 3R kuadrat. Sama dengan 90.000. R sama dengan 30.000. Akar 30.000. Akar 30.000 hasilnya adalah 173.205 ohm. Nomor 3, kita ketahui panjang gelombang dari elektron yang dilepas. Awalnya itu lambda awal 4.400 dikali 10 Armstrong, jadi sekali 10 min pangkat min 10 meter. Lalu jika cahaya yang digunakan panjang gelombangnya 3.300 untuk soal nomor B, kita tulis dulu. Ini adalah lambda akhir. Lalu ketetapan pertamanya itu ketetapan konstanta Planck dengan 6,6 kali 10 min pangkat min 34 dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pertama yang A, kita disuruh cari fungsi kerja bahan. Berarti rumusnya adalah ini. HC per lambda awal. Tinggal masukkan saja. Lalu kita kalikan. Dan hasilnya kita dapatkan 4,5 kali 10. Ini 19 joule. Lalu kita lanjut ke soal nomor B. Nah, terus cari energi kinetik maksimum. Berarti kita pakai rumus fotonnya itu HC per lambda. Kita masukkan seperti rumus tadi, tapi kita pakai lambda yang diterangkan di soal. Hasilnya kita dapatkan dan ini. Lalu kita tinggal kalkulator 6 kali 10 min 19 joule. Lalu energi kinetik itu kita dapatkan jika kita kurangin energi ini sama fungsi kerja. 0,6 kali 10 min 19 dikurang 4,5 kali 10 min 19. Hasilnya adalah
Joule. Soal nomor 4. Grafik di atas menunjukkan peluruhan satu bahan radioaktif. Kita ketahui tetapan peluruhan itu kita pakai rumus 0,693 bagi T 1/2, yaitu T setengahnya adalah 20 yang kita masukkan 0,3 bagi 20 dengan 0,0347 S second min 1. Lalu soal yang B, rumusnya adalah N0 N awal dikali mangkat min lambda dikali T. Lalu kita tinggal masukkan dari hasil sebelumnya kali 60 second, 1 menit untuk 60 second. Artinya berarti hasilnya adalah 12% dari jumlah awal atau 0,124 NO. Sekarang kita akan mengetahui cara kerja dari telepon seluler. Jadi kita ngomong nih ya, kita pegang HP. Nah, suara kita tuh masuk ke mikrofon, lalu suara kita diubah menjadi gelombang suara dan ditangkap mikrofon. Tadi kan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan ke base transceiver station. Bentuknya seperti ini kira-kira lah. Ada namanya BTS singkatannya. Dan itu BTS itu adalah terdekat oleh telepon seluler atau ponsel kita. Lalu base transceiver station ini menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Jadi kayak nih, pusat telekomunikasinya masih jadi gelombang suara, dia teruskan ke sini. Lalu pusat telekomunikasinya meneruskan sinyal ke base transceiver station terdekat yang lainnya untuk diteruskan kepada penerima. Dan ini BTS yang dekat dari penerimanya. Dan pada penerima ini kan juga pakai HP nih. Sinyal yang disampaikan akan diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Maka jadi dari gelombang suara jadi gelombang dari suara kita jadiin gelombang suara dulu, lalu diubah lagi menjadi suara.